Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews Petang, Sabtu 10 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama. Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan kini telah ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Penetapan ini menyusul peningkatan angka kasus COVID-19 yang cukup drastis. Terkait penetapan ini, Pemkab Lahat menetapkan sejumlah aturan terkait pembatasan aktivitas masyarakat, seperti membatasi tamu resepsi pernikahan yang hanya boleh dihadiri 30 orang. Pemkab Lahat juga meminta warga yang baru saja datang dari luar daerah untuk melapor. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Lipoku.com Ehdi Amin yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ehdi. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Ehdi, bisa dijelaskan sejak kapan Pemkab Lahat menetapkan status zona merah di wilayahnya? Ya, untuk status zona merah di Kabupaten Lahat baru 2 hari terakhir, Siska. Oke, lalu seperti apa perkembangan terkininya? Ya, untuk di Kabupaten Lahat sendiri terjadi peningkatan yang cukup drastis, di mana dapat kami sampaikan di sini bahwa jumlah suspek warga Lahat yang terkena suspek berjumlah 1.004 orang, kemudian yang proses 44 orang, yang kontak erat 4.411 orang, kemudian proses 302 orang. Nah, yang terkonfirmasi sampai hari ini sebanyak 1.332 orang, 69 orang meninggal, sembuh 1.079 dan proses 184 orang, Siska. Oke, lalu apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang dalam pantauan khusus oleh pemerintah Kabupaten Lahat dan berapa jumlahnya? Ya, dalam 2 hari terakhir ini lonjakan COVID-19 itu terjadi di wilayah kota atau tepatnya di kota Lahat. Nah, ada 2 kelurahan yang mendapat perhatian khusus, yaitu Kelurahan Pasar Lama dan Kelurahan Bandar Jaya, dan 1 di Desa Selawi, Kecamatan Kota Lahat. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Lahat terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di sana? Ya, selain penerapan PPKM Mikro, Pemkab Lahat bersama Polri, TNI Polri langsung meningkatkan himbauan, Siska. Kemudian itu secara preventif melakukan pendekatan kepada masyarakat, himbauan. Kemudian bagi masyarakat yang saat ini sedang terkena COVID-19, itu yang sedang melakukan isolasi mandiri, pemerintah Kabupaten Lahat setiap harinya itu menyuplai makanan pada penderita atau warga yang terkena COVID-19. Dan himbauan juga kepada masyarakat dari Pemkab Lahat terkait bagi warga yang baru saja datang dari luar Kabupaten Lahat agar segera untuk melapor kepada pemerintah setempat. Baik, Edi, adakah informasi yang akan kembali ditambahkan? Ya, Siska, sampai hari ini tadi sempat berbincang juga dengan Kapolres Lahat agar semua masyarakat tetap tenang, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hingga saat ini polisi, TNI, kemudian polisi Pamong Praja juga sedang gencar melakukan razia kepada pengendara agar seluruh pengendara yang melintas di Kota Lahat tetap memakai protokol kesehatan dengan menggunakan masker setiap melaju. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Lipoku.com Ehdi Amin. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para calon penumpang di Bandara Hasan Arub Busman MD Nusa Tenggara Timur kini tak perlu lagi bingung mencari tempat rapid test antigen. Pasalnya pihak bandara sudah menyediakan layanan rapid test antigen berbayar. Layanan tersebut disediakan di klinik yang berada di area Bandara Hasan Arub Busman. Diharapkan dengan adanya layanan ini, maka penumpang tidak perlu lagi repot untuk mencari klinik rapid test antigen. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari poskupang.com, Oris Goti, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Oris. Ya, halo, Oris. Selamat sore, rekan Siska. Ya, Oris, Selamat sore. bisa dijelaskan seperti apa layanan rapid test antigen berbayar dan
Sudah berapa penumpang yang dilayani di sana? Baik Siska, perlu saya laporkan layanan rapid antigen di Bandara Ende itu sudah beroperasi sejak Maret 2021. Nah, pihak bandara merasa perlu untuk menghadirkan pihak klinik untuk layanan rapid antigen untuk menjawab para calon penumpang ataupun pelaku perjalanan yang kewalahan untuk mendapatkan layanan rapid antigen. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 1.516 penumpang atau pelaku perjalanan yang sudah dilayani. Nah, setelah berjalan kurang lebih 4 bulan, pihak klinik Omsa Medik menambah satu layanan lagi untuk deteksi COVID, yakni Genos. Nah, Genos ini sudah beroperasi baru beberapa hari sejak 1 Juli 2021. Sekian Siska. Oke, baik. Lalu sejauh ini apakah sudah ada penumpang yang hasil tesnya positif? Ya Siska, sejak layanan ini beroperasi, ada selama Juni hingga hari ini terdapat 31 penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana prosedur tes di sana setelah mendapati hasil positif penumpang? Ya, tadi saya menyaksikan langsung layanan rapid antigen di Omsa Medik. Kebetulan ada satu calon penumpang yang terkonfirmasi positif. Nah, ketika diketahui bahwa si calon penumpang ini positif, langsung secara petugasnya langsung menempatkan di tempat yang terpisah dari para calon penumpang lain. Lalu dilakukan wawancara, diambil data diri, identitas dari si calon penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Lalu petugas menghubungi Satgas COVID-19 Kabupaten Ende untuk datang menjemput si calon penumpang yang positif. Selanjutnya kewenangannya berada di tangan pihak Satgas, apakah melakukan isolasi mandiri di rumah atau secara terpusat di Stadion Marilonga. Sekian Siska. Baik, lalu sebelum melakukan tes, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penumpang, Oris? Untuk rapid antigen, biasanya calon penumpang wajib mengisi data diri dan juga berdasarkan KTP atau kartu keluarga. Sementara untuk Genos ada beberapa syarat khusus yang mesti dipenuhi. Misalnya 30 menit sebelum tes Genos, calon penumpang tidak boleh makan, tidak boleh minum alkohol, dan juga tidak boleh merokok. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan penumpang di sana terkait hal ini? Beberapa penumpang yang saya sempat wawancarai sangat merasa dipermudah dengan adanya layanan rapid antigen dan Genos di bandara ini. Dari segi waktu dan biaya mereka sangat terbantu. Sekian Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pihak klinik bandara dan juga warga setempat. Berikut adalah cuplikannya. Buka mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk klinik kami yang di ND, kami buka dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kita beroperasi setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan hari libur pun tetap buka. Ini layanannya hanya untuk khusus penumpang atau juga masyarakat umum juga bisa lakukan di sini? Ini untuk seluruh yang melakukan perjalanan, itu bisa melakukan rapid antigen, Genos di sini. Itu merupakan salah satu syarat untuk keberangkatan, baik mau darat, udara maupun laut. Namun diperhatikan untuk syarat-syaratnya karena dia hanya berlaku beberapa saat sebelum keberangkatan. Jadi dia hanya bisa dipakai satu kali keberangkatan. Untuk yang transit atau yang melakukan 2 atau 3 kali keberangkatan menggunakan pesawat ataupun kapal laut, dia tidak berlaku untuk keberangkatan selanjutnya. Misalkan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok, ataupun minum alkohol 30 menit sebelum pemeriksaan. Seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan Genos, jika ada yang positif, harus diulang 2-3 kali. Jika pemeriksaan yang kedua masih positif, maka pasiennya sudah dinyatakan positif. Jika pemeriksaan kedua dia negatif, maka kita ambil pemeriksaan yang kedua bahwa dia negatif. Ada yang positif 1 kali, sudah cukup kuat menegakkan kalau dia positif. Untuk koordinasinya seperti apa? Untuk koordinasinya, semua pasien positif dilaporkan ke Dinas Kesehatan, kemudian dilaporkan juga ke bagian Satgas untuk penjemputan pasiennya.
Setelah itu untuk isolasi mandiri diserahkan langsung ke bagian Satgas Covid-nya untuk melakukan karantina. Lebih mudah karena lebih dekat dengan bandara. Lebih dekat. Selain itu apa kelebihannya? Tidak antri juga. Oh, ya. Terima kasih. Tua. Oh, dari orang tua ya? Ya. Orang tua memang sering melakukan rapid antigen di sini? Iya, soalnya itu hari di sini juga kan belum rapid. Pertamanya kan belum rapid, tiba-tiba sudah rapid langsung diarahkan ke sini. Jadi dari situ Bapak bilang langsung di sini saja karena tidak antri. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 juga terjadi di Apaukayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang merupakan wilayah perbatasan RI Malaysia. Berdasarkan laporan resmi Dinas Kesehatan P2KB Malinau, ada 4 orang suspek COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Setidaknya ada 361 warga Apaukayan yang kini menjalani isolasi mandiri. 8 tenaga medis diberangkatkan untuk melakukan pemeriksaan pada para warga. Namun pengiriman sampel swab PCR terkendala akses serta moda transportasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunkaltara.com Muhammad Supri akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Rizka. Ya, Supri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terbaru kasus COVID-19 di wilayah Apaukayan? Baik, dapat kami laporkan bahwa saat ini data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mengabarkan bahwa terdapat 361 suspek yang dinyatakan positif hasil tes antigen dalam tes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB Malinau. Nah, perlu saya sampaikan, Siska, bahwa di wilayah perbatasan saat ini Dinas Kesehatan dalam hari ini Satgas Penanganan COVID-19 Malinau tidak dapat menaikkan status suspek menjadi konfirmasi karena susahnya akses ke wilayah perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun Satgas Penanganan COVID-19 saat ini memberlakukan isolasi mandiri sebagai langkah penanganan terhadap pasien yang diduga terpapar COVID-19. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan P2KB, ada 4 laporan resminya, ada 4 pasien yang dinyatakan meninggal dunia suspek COVID-19. Kemudian menyusul 3 orang dinyatakan meninggal dunia juga. Kemudian kami juga mendapatkan laporan dari Kepala Adat Besar Apaukayan, Ibau Alam, mengatakan bahwa saat ini pihaknya mendapatkan laporan 7 kasus meninggal dunia. Dan ada 5 kasus yang saat ini, 5 pasien yang saat ini lagi dalam kondisi kritis di Kecamatan Kayan Hulu. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan peningkatan jumlah kasus yang saat ini dalam waktu sepekan, seperti apa penjelasan dari Satgas COVID-19 dan bagaimana penanganan? Baik, di awal perkembangannya, Satgas dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau awalnya menerima laporan tentang meningkatnya kasus COVID-19 di perbatasan RI Kaltara pada hari Jumat 25 Juni 2021 lalu. Diduga karena ada pelaku perjalanan yang mendatangi sebuah acara atau hajatan keluarga di perbatasan RI Malaysia. Karena keadaannya atau kejadiannya tiba-tiba, maka tidak diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi dalam waktu 2 hari. Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, dalam hal ini Bupati Malinau, menyampaikan bahwa angka pada saat 2 hari setelah temuan kasus tersebut meningkat dan berkembang di 8 desa terdekat di Kecamatan Kayan Hulu. Pada kesimpulannya, Satgas Penanganan COVID-19 belum dapat memastikan informasi rincinya berapa orang yang terpapar dalam kegiatan atau hajatan acara pernikahan dan pemakaman di perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun dapat dikatakan bahwa wilayah Apaukayan saat ini dalam keadaan situasi yang memprihatinkan karena hampir 70% dari masyarakatnya terpapar atau menjadi suspek COVID-19. Demikian, Siska.
Baik, terkait dengan kondisi ini, lalu bagaimana respons dan juga upaya dari pemerintah daerah setempat? Baik, kemarin tepatnya hari Kamis lalu, pemerintah daerah telah mengirimkan 8 anggota atau tenaga kesehatan ke wilayah perbatasan RI Malaysia, dikarenakan salah satu kendala yang saat ini dihadapi penanganan COVID-19 di perbatasan adalah kurangnya tenaga kesehatan. Karena 70% warga yang terpapar di wilayah tersebut merupakan sebagian darinya adalah tenaga kesehatan. Jadi saat ini wilayah Apaukayan membutuhkan tambahan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah telah mengirimkan 8 tenaga kesehatan, 2 dokter dan 6 orang perawat ke wilayah perbatasan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rendu Padang. Kemudian dari pemerintah Provinsi Kaltara demikian halnya telah dikabarkan telah mengirimkan tenaga kesehatan sebanyak 19 orang ke wilayah perbatasan, dan pada saat yang bersamaan juga mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, APD, kemudian fasilitas penunjang lainnya. Perlu saya sampaikan Siska bahwa saat ini masyarakat di Apaukayan, wilayah Apaukayan terkendala penanganan COVID-19 terkendala karena akses dan kebutuhan fasilitas penunjang di wilayah perbatasan terkendala. Salah satunya adalah ketersediaan tabung oksigen, kemudian fasilitas perawatan bagi pasien yang terpapar COVID-19 dalam kondisi kritis saat ini ditangani hanya satu rumah sakit rujukan di sana, yaitu Rumah Sakit Pertama Long Ampung di Kayan Selatan. Demikian sih. Baik, Tribuners, terkait dengan kondisi ini, Bupati Malinau WMP Wemau ada juga Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rendu Padang, menyampaikan pernyataannya. Melanjutkan pergeseran tenaga medis untuk membantu para perawat kita yang ada di sana. Ya, terutama pastilah di perbatasan mereka memiliki skill ya, tetapi mungkin perlu diberikan sebuah semangat ya, dari teman-teman mereka yang pernah punya pengalaman menangani saudara-saudara ya, kita, warga masyarakat kita yang terkonfirmasi COVID beberapa waktu lalu. Nah, dengan pengalaman inilah ya, kita ingin mereka ya, hadir di sana untuk menguatkan, menyemangati juga teman-teman perawat yang memang di sana ada tapi terbatas. Nah, oleh sebab itu dukungan hari ini kita terbangkan satu rep para dokter yang dipimpin oleh Kadis Kesehatan kemarin, Bapak Dr. Fredrik dan Pak Dr. Ibram dan beberapa para medis. Dan tadi pagi saya sudah komunikasi juga dengan Pak Gubernur, laporkan situasi dan kondisi, dan juga memohon dukungan dari Pak Gubernur, dan beliau juga akan menyiapkan. Karena beberapa hari yang lalu setelah saya ke sana, Gubernur juga telah ke sana, dan hari ini saya kita menggeser keperluan hal-hal sehingga asupan nutrisi, vitamin kepada saudara-saudara kita yang memang ya, memiliki gejala atau keluhan terhadap COVID ini, ya segera harus melakukan penanganan. Ya, bahkan mungkin injeksi terhadap mereka. Untuk perawatan, karena kita akan sentralkan pelayanan ini di Rumah Sakit Pertama Lampung, ya tentu kita akan maksimalkan dengan beberapa tenaga perawat lagi yang ada di sana. Nah, informasi yang saya terima, rencana pemerintah provinsi juga akan memberangkatkan tenaga kesehatan ke Lampung untuk sama-sama kita membackup pelayanan yang kita persiapkan di sini. Karena memang kendalanya adalah ketidaksiapan armada penerbangan untuk merujuk pasien dalam kondisi seperti itu. Polres Manokwari melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen di RSUD Manokwari dan RSUD Papua Barat. Hal ini menyusul kabar krisis tabung oksigen untuk pasien COVID-19 di Manokwari. Direktur RSUD Papua Barat Dr. Arnold Tiniap mengatakan pihaknya kekurangan terkait ketersediaan tabung oksigen tersebut. Arnold mengatakan dalam sehari pemakaian tabung oksigen bisa mencapai 100 unit. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur RSUD Manokwari Dr. Alwan Rimosan.
Alwan mengatakan satu pasien dalam satu hari bahkan bisa menghabiskan 10 tabung oksigen. Lalu seperti apa penjelasan terkait hal ini? Sudah ada reporter kami dari tribunpapua.com, Safwan Asyari Raharusun, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Safwan. Halo Siska dan juga Tribuners. Ya, Safwan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini lalu terkait dengan ketersediaan stok tabung oksigen di sana? Baik, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya kabarkan bahwa untuk saat ini di RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, ketersediaan tabung oksigen di rumah sakit sendiri untuk saat ini sebanyak 220 tabung oksigen. Namun 200 tabung oksigen ini belum terisi sepenuhnya. Yang terpakai di RSUD Provinsi Papua Barat per harinya hanya berkisar di antara 100 tabung oksigen. Sementara untuk RSUD Manokwari sendiri, tabung oksigen yang tersedia sekitar 159 tabung oksigen, namun yang tersedia untuk ruangan pasien COVID-19 sendiri hanya berkisar 50 tabung oksigen saja. Baik, lalu bisa dijelaskan berapa tabung yang harus disiapkan untuk melayani pasien dengan kategori sedang dan berat, Safwan? Ya, Siska dan juga Tribuners, untuk tabung yang tersedia yang seharusnya disediakan di RSUD Provinsi Papua Barat sekitar 220 tabung oksigen itu disediakan untuk melayani pasien yang dengan gejala sedang sampai berat. Sebab menurut pernyataan dari Dr. Arnold Tiniap, Direktur RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, pasien yang dirawat di RSUD Provinsi sendiri untuk gejala sedang sampai berat itu per harinya itu bisa menghabiskan sekitar 10 tabung untuk satu orang pasien. Hal yang sama juga dialami oleh RSUD Kabupaten Manokwari sendiri. Hingga saat ini pasien yang dirawat di RSUD Provinsi Papua Barat sendiri sudah mencapai sekitar 111 pasien. Sementara sekitar 19 pasien yang dengan gejala berat itu mereka sangat membutuhkan tabung oksigen dengan jumlah 10 per satu orang untuk satu harinya. Sementara untuk pasien di RSUD Manokwari sendiri hingga saat ini telah berjumlah 18 pasien dan 12 pasien lainnya itu dia dengan gejala berat. Sehingga mereka juga sangat membutuhkan tabung oksigen untuk melayani pasien di RSUD Kabupaten Manokwari sendiri. Baik, lalu terkait dengan kondisi ini, seperti apa upaya dari pihak rumah sakit untuk melengkapi ketersediaan tabung oksigen bagi pasien? Untuk sementara, kedua rumah sakit ini masih mencari bantuan dari pihak swasta di Kabupaten Manokwari untuk melayani keterbatasan yang ada di rumah sakit. Karena tempat pengisian tabung oksigen di sini bukan hanya melayani Kabupaten Manokwari saja, namun juga melayani Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga dalam per hari belum bisa untuk melayani melayani stok yang ada di RSUD Provinsi dan juga RSUD Manokwari sendiri. Baik, Safwan, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Untuk saat ini RSUD Provinsi Papua Barat sendiri sudah dengan resmi menutup pelayanan untuk khususnya pasien COVID-19 di Kabupaten Manokwari, sebab menurut informasi yang saya dapat dari Direktur RSUD Provinsi Papua Barat sendiri, dia mengaku bahwa keterbatasan oksigen dan juga ruangan sehingga mereka terpaksa untuk menolak pasien yang harus berobat di RSUD Provinsi Papua Barat untuk beberapa waktu ke depan.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpapua.com Safwan Asyari Raharusun. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kota Medan, Sumatera Utara kini masuk sebagai daerah kriteria 4 pandemi COVID-19. Terkait hal ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menerapkan PPKM darurat mulai Senin 12 Juli mendatang. PPKM darurat akan berlaku hingga 20 Juli mendatang yang juga diperingati Hari Raya Idul Adha. Edi mengatakan pihaknya juga akan mengatur soal pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga kegiatan kurban. Terkait PPKM darurat, Pemprov Sumut juga mengeluarkan sejumlah aturan yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis di Medan.com Mustaqim yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Mustaqim. Ya, selamat sore Siska. Benar sekali bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan diberlakukan di Kota Medan, di mana pemberlakuan PPKM darurat itu diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada rapat video conference dengan Menko Perekonomian kemarin. Dalam rapat itu turut dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra. Dan dijelaskan bahwa selama penerapan PPKM darurat diberlakukan di Kota Medan lantaran Kota Medan masuk dalam kriteria level 4 selama pandemi berlangsung di Sumatera Utara. Dan penerapan PPKM darurat di Kota Medan akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli atau bersamaan dengan 14 kabupaten kota lainnya sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Dan kebijakan itu merupakan sebagai langkah antisipasi penularan virus COVID-19 agar tidak mengalami lonjakan kasus seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Dan ya. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Sumut dan juga Pemkot Medan terkait penerapan PPKM darurat tersebut? Dengan akan berlakunya PPKM darurat di Kota Medan, pemerintah setempat dan juga kepolisian akan melakukan penyekatan di 5 titik kawasan pintu masuk Kota Medan, ini beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, yaitu Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun 5 titik yang akan dilakukan penyekatan yaitu di kawasan depan perumahan Riviera Jalan Sisingamangaraja, di kawasan Jembatan Kampung Lalang Jalan Gatot Subroto, Simpang Tuntungan Jalan Besar Deru Tua, di Tembung tempat ini disewa di Jalan Letda Sujono, dan terakhir berada di Simpang Tuntungan Jalan Besar Deru Tua, di mana operasional pos penyekatan tersebut akan berlangsung setiap harinya pukul 8 hingga pukul 17 atau 5 sore selama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan berlangsung. Persiapan lainnya yaitu Pemprov Sumut dan juga Pemko Medan menyiapkan tambahan bed untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID di Sumatera Utara, dan diperkirakan saat ini Kota Medan kekurangan sekitar 750 sampai 900 bed untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Medan. Baik, lalu seperti apa aturan yang diterapkan selama PPKM darurat berlangsung di Kota Medan, Mustaqim? Ya, Siska, ada beberapa kebijakan yang juga nantinya harus dipatuhi selama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara masih juga menunggu aturan konkret dari Pemko Medan, termasuk pembatasan kerja di perusahaan-perusahaan, apakah berapa besaran work from home maupun work from office ketika PPKM darurat di Kota Medan berlangsung. Begitu juga dengan aturan operasional rumah makan dan juga mal-mal yang ada di Kota Medan juga akan diatur jam operasionalnya. Selain itu juga di hari besar keagamaan,
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tadi juga sudah menyatakan bahwa 20 Juli 21 yang jatuh pada bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha tidak akan dilaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, namun masyarakat diimbau untuk tetap bisa melaksanakan sholat Idul Adha dari rumah masing-masing. Namun untuk pelaksanaan kurban, Pemprov Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi masih tetap mengizinkan, hanya saja ketika pembagian kurban agar tidak terjadi kerumunan masyarakat, ia meminta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk bekerjasama dengan Kepala Lingkungan, Babinsa maupun Babinkamtib Dinas dalam membagikan daging-daging kurban yang akan diberikan kepada penerimanya. Ya, Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkait penerapan PPKM darurat di Kota Medan. Berikut adalah cuplikannya. Yang dibicarakan hari ini Pak, kok agak serius kayaknya Pak. Yang dibicarakan adalah antisipasi yang disampaikan oleh pusat bahwa ada yang masuk termasuk klasifikasi itu level 4 di Sumatera Utara adalah Kota Medan. Untuk mengantisipasi ini, kenapa dia penyebarannya, penularannya COVID-19 varian Delta itu perbandingannya 1000 banding 1 dengan varian yang Wuhan kemarin, sehingga kecepatan varian menularnya varian ini diantisipasilah untuk supaya tidak terjadi seperti di Jawa dan Bali. Itu ada tindakan-tindakan khusus nanti akan dikeluarkan dari Jakarta untuk melakukan penyekatan-penyekatan yang disebut PPKM darurat. Itu tadi yang dibahas. Kebijakan PPKM Mikro diketahui mulai diterapkan pada Kamis 8 Juli di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemberlakuan PPKM membuat sejumlah objek wisata ditutup agar tidak menimbulkan kerumunan. Meski begitu, sejumlah pedagang masih terlihat berjualan di sekitar objek wisata, walau kondisinya sangat sepi. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunpadang.com Rezi Aswar akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rezi. Iya, sore Siska. Ya Rezi, bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini yang berada di Kota Padang saat PPKM? Iya, di Kota Padang saat ini telah dilaksanakan pengetatan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ya di Kota Padang. Namun untuk wisata saat ini ditutup sementara waktu. Dan saat ini masih terlihat pedagang membuka dagangannya untuk berjualan. Namun pada lokasi atau pintu masuk untuk lokasi wisata sudah ditutup oleh petugas. Gitu. Baik, sejauh ini apakah masih ada objek wisata yang buka saat PPKM Mikro? Ya, untuk berdasarkan dari keterangan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang ya, sampai saat ini wisata di Kota Padang sudah dipastikan tidak ada pengunjung dan tidak ada yang buka sampai setelah tanggal 8 kemarin ya. Baik, apakah pemerintah juga melakukan pengawasan ataupun patroli untuk memastikan objek wisata tersebut tutup? Iya, untuk hari ini dari hasil pantauan di lapangan, di mana petugas kepolisian bersama Satpol PP dan TNI melakukan pengawasan di lokasi-lokasi objek wisata yang telah ditutup. Dan hasilnya masih ada beberapa pedagang lalu diingatkan untuk tidak menerima pengunjung begitu. Oke, lalu seperti apa kondisi ataupun situasi para pedagang yang berjualan di objek wisata tersebut? Iya, berdasarkan pantauan kita di lapangan, pedagang yang ada yang masih buka ya sampai hari ini, walaupun pengunjungnya tidak ada, terlihat hanya duduk-duduk di sekitar lokasi objek wisata dan sibuk hanya untuk mengobrol karena tidak ada kegiatan atau pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata begitu.
Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian, terkait dengan hal tersebut. Untuk Kota Padang, wisatanya gimana terkait PPKM Mikro? Ya, jadi mulai tanggal 8 itu sudah diberlakukan oleh Surat Edaran Wali Kota pengetatan PPKM Mikro, dan salah satunya maka di sektor kepariwisataan seluruh destinasi wisata yang kita kelola itu sudah ditutup mulai tanggal 8 sampai tanggal 20 Juli. Seperti contoh yang di Pantai Air Manis, kemudian yang di Gunung Padang dan di Pantai Pasir Jamba, itu sudah kita tutup, sehingga memang harapan kita dengan ditutupnya destinasi wisata ini bisa mengendalikan tingkat penularan COVID-19 ini. Ini dipasang juga spanduk di depan berarti? Di pintu gerbang kita pasang spanduk untuk bahwasanya pemberitahuan kepada wisatawan dan warga masyarakat bahwasanya destinasi wisata kita tutup. Kalau respon pedagang atau pengelola di sekitar gimana? Iya, jadi memang satu dilema bagi kami dengan adanya COVID ini memang sektor pariwisata yang sangat terpukul. Pedagang-pedagang sering komplain karena usaha mereka terganggu. Tapi kita berikan pengertian kepada mereka bahwasanya ini yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana jangan sampai terjadi lonjakan kasus COVID ini, sehingga perlu dikendalikan dan melalui salah satunya melalui PPKM Mikro. Jadi berarti tidak ada perlawanan itu aman ya berarti ya Pak? Insya Allah, karena memang kita persuasif, tidak ada untuk memerintahkan mereka untuk dengan kasar, tapi memang sisi humanis yang kita cobakan. Pak, kalau masih ada misalnya yang buka itu Pak, jadi kalau untuk sanksi gimana gitu? Iya, kalau memang ada juga 1-2 yang membandel, nanti kita akan terapkan sesuai dengan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru. Di situ ada sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidananya. Tapi itu ada tingkatan-tingkatannya, dan kalau kita lihat kondisi di lapangan, seolah seluruh pedagang memahami kondisi tersebut. Jadi tidak ada mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Siap. Oke, ada pengawasan tidak Pak? Kalau untuk pasti ada pengawasan. Ada petugas yang gabungan, baik itu TNI, Polri maupun dari SKPD terkait, dari Satpol PP dan Dinas Kesehatan sendiri. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengerahkan sebanyak lebih dari 15.000 relawan yang tergabung dalam tim detektor Makassar Recover pada Sabtu 10 Juli. Mereka menyambangi rumah-rumah untuk mencari warga yang terindikasi terpapar COVID-19. Para relawan ini akan bertugas di 153 kelurahan di Kota Makassar. Satu tim terdiri dari 2 relawan dan 1 orang tenaga kesehatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari tribuntimur.com, Muslimin Emba, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Emba. Ya, Siska, selamat sore. Ya, Emba, bisa dijelaskan seperti apa program Makassar Recover ini? Ya, baik. Hari ini merupakan hari pertama tim detektor Makassar Recovery turun ke rumah-rumah warga untuk mencari suspek COVID-19 yang saat ini masih mewabah di Kota Makassar. Salah satu pantauan kami di lapangan yaitu di Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Terlihat tim detektor ini dibagi dalam 3 orang per tim. Jadi mereka memasuki rumah-rumah warga, 2 diantaranya itu adalah relawan, 1 adalah tenaga kesehatan. Mereka masuk ke rumah warga melakukan pendataan dengan aplikasi Makassar Recovery, terus tenaga kesehatannya itu melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Demikian, Siska. Oke, lalu bagaimana pantauannya di lapangan tadi? Untuk pantauan di lapangan tadi dapat saya gambarkan antusiasme warga cukup baik menyambut dari para tim detektor ini atau petugas detektor ini, karena mereka selain ingin mengamankan diri atau mengetahui kondisi kesehatannya ataupun potensi mereka terpapar COVID-19,
mereka juga diperiksa tekanan darahnya secara gratis oleh tenaga kesehatan yang ikut dalam tim detektor ini. Siska. Oke, lalu dengan terkait dengan upaya pemerintah yang cukup baik ini, seperti apa respons dari warga setempat? Ya, untuk warga yang mendapat ataupun disambangi oleh tim detektor ini, mereka cukup antusias. Sejauh ini belum ada penolakan dari masyarakat terkait kedatangan dari tim detektor ini, karena sebelum tim detektor turun, masing-masing RT ataupun RW itu telah mensosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat terkait niatan ataupun tugas yang akan dilakukan oleh tim detektor. Siska. Baik, Mbak, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Jadi selama Makassar Recovery ini berjalan, setiap harinya itu masyarakat ataupun rumah warga akan disambangi oleh tim detektor yang di dalamnya adalah tenaga kesehatan, relawan, dan dokter. Masyarakat yang didapati bersuhu tubuh di atas normal atau di atas 36 ke atas, itu akan langsung diberikan penanganan tindak lanjut oleh dokter yang telah disiagakan. Kalaupun ada yang langsung didapati misalnya positif, maka tim detektor akan berkoordinasi dengan Satgas COVID untuk langsung menjemput dari masyarakat tersebut. Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Koordinator Makassar Recover Kelurahan Jongaya, Zulkifli. Dari Makassar Recover sudah mulai turun ke masyarakat. Sejauh ini apa-apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Jadi dari 3.900 untuk kakak yang ada di Kelurahan Jongaya, kami mendata sekitaran 550 untuk warga yang sampai saat ini yang sudah didata. Dari total 3.000 tadi, Pak, ya? Pak, dari 500 yang sudah terdata itu bagaimana respon mereka, Pak? Dari respon mereka itu baik. Dari respon mereka itu baik. Jadi penerimaan dari warga, alhamdulillah dengan berjalannya kegiatan Makassar Recover ini untuk khusus di Kelurahan Jongaya, respon dari masyarakat sejauh ini masih baik. Apa ada penolakan, Pak, dari sejauh ini? Untuk penolakan sampai saat ini belum ada, karena kami mendeteksi dari berjalannya kami ini belum ada penolakan dari warga yang akan dilakukan pendataan. Pak, sejauh ini, Pak, dari pendataan yang dilakukan, selain itu apa-apa saja juga yang dilakukan di lapangan dari tim detektor ini, Pak? Jadi selain pendataan, kita melakukan itu adalah screening awal untuk masalah kesehatan yang dilakukan oleh tim nakes, yang diantaranya adalah tensi, kemudian mengukur suhu tubuh, dan kalau memang ada yang terpapar untuk coronavirus yang sekarang lagi booming, maka kami akan arahkan ke puskesmas atau di COVID Hunter. Pak, dari pendataan tadi, apakah dilakukan juga langsung swab test atau gimana? Dari pendataan tadi, kami sifatnya hanya mendata dan melakukan tahap awal untuk pendeteksi dini. Dari 500 tadi, Pak, yang sudah didata, apakah ada yang ditemukan yang suhu tubuhnya misalnya mencurigakan begitu? Alhamdulillah, dalam kami mendata tadi dari 550, belum ada yang terpapar ataupun yang terindikasi bahwasanya dia istilahnya mendapatkan gejala-gejala sesuai dengan COVID-19. Total petugas untuk di Kelurahan Jongaya sendiri, Pak, ada berapa totalnya? Total keseluruhan dari petugas Kelurahan Jongaya adalah dari tim detektor 110 dan tim nakes 55 orang. Itu jalan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Pranajaya, dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat 9 Juli kemarin. Yan dinilai terbukti melakukan tindak korupsi anggaran rutin
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013-2017. Tanya tuntut penjara, Yan juga diminta untuk membayar kerugian negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunpekanbaru.com Rizky Armanda akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan seperti apa kasus korupsi yang menjerat mantan Sekda Prof Riau ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa saat dugaan korupsi terjadi, Yan Pranajaya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda di Kabupaten Siak. Dia juga bertindak sebagai pengguna anggaran atau PA. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh penyidik dari Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, dan Yan Pranajaya diduga melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencairan sekitar 10% dari biaya perjalanan dinas setiap pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. Dan nilai kerugian akibat perbuatan Yan Pranajaya sendiri diperkirakan mencapai 2,8 miliar rupiah, begitu. Baik, lalu bagaimana jalannya persidangan tuntutan dan apa yang disampaikan oleh JPU kemarin? Baik, sidang tuntutan ini digelar secara virtual atau video conference. Selain majelis hakim, di ruang sidang ada tim dari JPU dan juga tim penasehat hukum dari terdakwa. Sementara terdakwa Yan Pranajaya mengikuti jalannya persidangan dari rutan kelas 1 Pekanbaru. JPU menilai Yan Pranajaya terbukti melakukan perbuatan korupsi anggaran rutin di Bapeda Siak tahun 2013 sampai 2017, di mana menurut JPU perbuatan Yan Pranajaya telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini JPU menuntut Yan Pranajaya dengan hukuman penjara 7,5 tahun. Selain itu, JPU juga menghukum terdakwa Yan Pranajaya membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Lalu JPU juga menetapkan Yan Pranajaya agar mengganti kerugian keuangan negara sebesar 2,8 miliar rupiah dengan subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Dalam hal ini JPU juga membacakan pertimbangan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa Yan Pranajaya, di mana untuk yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, serta terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Sementara untuk yang meringankan, terdakwa dalam hal ini belum pernah dihukum, begitu. Lalu terkait dengan tuntutan tersebut, apa tanggapan terdakwa? Ya, atas tuntutan jaksa penuntut umum ini, terdakwa Yan Pranajaya melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi, di mana sidang dengan agenda pledoi ini akan digelar pada Senin 19 Juli 2021 mendatang. Baik, selain Yan Prana, apakah ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini dan seperti apa tahapan proses hukumnya? Ya, dalam kasus ini tim penyidik dari Kejati Riau juga menetapkan satu orang tersangka lagi, yakni Dona Fitria yang merupakan mantan bendahara pengeluaran di Bapeda Kabupaten Siak, di mana Dona saat ini juga menjabat di salah satu lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Dan saat ini penyidik masih melakukan pemberkasan terhadap kasus ini, begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpekanbaru.com Rizky Armanda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kondisi air Sungai Rawas di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kembali keruh pada Sabtu 10 Juli. Padahal sebelumnya kondisi air berangsur jernih setelah dilakukan penertiban tambang emas ilegal. Kuat dugaan para penambang emas ilegal tersebut kembali beroperasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis di punusumsel.com, Rahmat Aizullah, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini air sungai tersebut? Baik, Siska dan juga Trimuners, kondisi Sungai Rawas dan Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara pada sore hari ini terpantau masih keruh. Padahal sehari sebelumnya atau hari Jumat kemarin itu sempat berangsur jernih pasca penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap lokasi penambangan emas ilegal di perairan Sungai Tiku di Desa Moratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara kemarin. Nah, di kondisi Sungai Rawas ini hari ini terpantau masih keruh berwarna kecoklatan. Diduga para penambang di perairan Sungai Tiku itu kembali melakukan aktivitas penambangan liar. Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan sebenarnya ada berapa titik tambang emas ilegal di sana sehingga menyebabkan sungai menjadi keruh? Kami mendapat informasi dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Musirawas Utara, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Musirawas Utara menyampaikan kepada kami bahwa ada sebanyak 135 titik tambang emas di perairan Sungai Tiku itu. Namun sebagian dari 135 titik itu sudah tidak beroperasi lagi. Jadi sekarang tersisa masih sekitar 70-an titik jumlah tambang emas di sana. Nah, pada penertiban hari Kamis 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, itu tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Polri, Brimob, dan juga TNI baru melakukan atau maksud kami baru menemukan ada 10 titik saja, sedangkan 60 titik yang lain belum ditemukan karena terkendala dengan akses transportasi maksud kami untuk menuju ke lokasi tambang itu. Kemudian selain di Sungai Tiku, kami juga mendapat informasi ada sejumlah titik tambang emas rakyat yang berada di perairan Sungai Minak di Desa Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Siska.
Ya Rahmat, apabila memang benar aktivitas tambang emas ilegal kembali marak, lalu seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah setempat? Ya, pemerintah Kabupaten Musirawas Utara sudah berulang kali begitu, sudah beberapa kali menghimbau dalam berbagai kesempatan menyosialisasikan bahwa penambangan emas ilegal ini tidak dibenarkan. Pemerintah juga sudah melakukan tindakan untuk menertibkan penambangan emas ini karena aktivitas penambangan ini menyebabkan sungai menjadi keruh. Nah, kemudian apabila aktivitas penambangan ini kembali marak, Bupati Musirawas Utara, Haji Depi Sortoni sudah menyatakan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan juga aparat seperti dari Satpol PP, Kepolisian, BRIMOB dan juga TNI akan kembali turun untuk melakukan penertiban kembali. Kemudian Bupati Musirawas Utara Depi Sortoni juga menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bisa melakukan maksudnya memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk tidak menambang kembali. Siska. Baik, terkait dengan informasi aktivitas tambang emas ilegal di sana, kami akan menampilkan wawancara dengan Kapolres Musirawas Utara AKBP Eko Sumaryanto dan juga Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Musirawas Utara M. Said. Berikut adalah cuplikannya. Jadi kami dari pihak kepolisian terkhususnya mengimbau pada seluruh masyarakat Nusantara, stoplah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ilegal. Karena apa? Itu akan merugikan semua pihak, dari mulai kesehatan maupun ekosistem air, ekosistem kehidupan kita yang selama ini kita dapatkan untuk langsung hidup anak cucu kita semua. Tinggal sisa ini tinggal 70-an. Ya. Dari berapa ya? Dari 100 berapa itu? 135. Dari 135 Pak? Iya, lebih kurang. 70-an itu yang masih aktif atau? Masih aktif setelah diadakan sosialisasi sebelumnya. Di bulan puasa kemarin. Pak, ini bisa dipertegaskan lagi Pak, apakah benar sungai ini menjadi keruh akibat dari aktivitas itu? Salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya. Artinya ada sebab lain Pak ya? Sebabnya ya, musim hujan memang daerah itu alur sungainya deras dalam itu. Dalam itu kan terlalu banyak geramnya. Jadi mereka ya itu airnya seringlah keruh daripada gini. Malahan tidak pernah ke daerah itu. Dari kasihnya mengalir dari jauh. Ini memang karena salah satu sebab. Ya, Tribuners, sejumlah pedagang pasar tradisional, pengunjung hingga pengguna jalan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menginginkan cipta sejenak pada Sabtu 10 Juni sekitar pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan imbauan serta ajakan dari Menteri Agama Yakut Khalil Humas untuk mendoakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Terpantau para pedagang di Pasar Jungke, Karanganyar menghentikan aktivitasnya sejenak. Hal yang sama juga dilakukan para pedagang di Pasar Wisata Tawangmangu. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunjateng.com Agus Iswadi akan melaporkannya. Halo, selamat sore Agus. Ya, selamat sore Siska. Ya Agus, bisa dijelaskan seperti apa pantauan saat kegiatan menghentikan cipta bagi korban COVID-19 di Kabupaten Karanganyar? Ya, baik, dapat dilaporkan Siska berdasarkan pantauan dan juga informasi dari tribunjateng.com. Saat berada di Pasar Jongke, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Koordinator Pasar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Karanganyar telah menginstruksikan kepada semua pasar tradisional yang berada di Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta dalam ajakan Menteri Agama untuk menghentikan cipta kepada korban COVID-19. Di sisi lain, dari informasi yang dihimpun dari Lantas Polres Karanganyar, kepolisian juga melakukan hal yang sama, terutama di Simpang 4 Papahan.
saat tepat pukul 10:07, pengguna jalan beserta anggota kepolisian menghentikan aktivitas sejenak untuk ikut serta berpartisipasi untuk mendoakan para korban yang terpapar COVID-19. Begitu, Siska. Baik, Agus, lalu seperti apa respons ataupun tanggapan dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan mengeningkan cipta tersebut? Ya, baik, dapat dilaporkan, Siska, untuk kegiatan ini disambut baik oleh warga masyarakat, mengingat untuk beberapa bulan terakhir memang terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga ikut menimbulkan rasa empati dan simpati dari semua kalangan masyarakat, baik itu pedagang pasar, pengguna jalan, relawan, dan semuanya untuk ikut serta mendoakan supaya pandemi COVID-19 terutama di Indonesia dan di dunia ini untuk segera usai untuk pandemi. Begitu, Siska. Baik, Agus, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, untuk informasi tambahan, selain para pedagang yang berada di 18 pasar tradisional yang berada di Kabupaten Karanganyar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Koperasi UMKM Karanganyar juga menginstruksikan kepada para perusahaan yang berada di Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta mendoakan dan memberikan cipta kaitannya kepada korban yang terpapar COVID-19. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Koordinator Pasar Jungke Sri Hartoyo terkait dengan kegiatan mengheningkan cipta tersebut. Dijelaskan untuk kegiatan hari ini. Untuk hari ini kami dari Pasar Jungke ada himbauan dari dinas, bahkan mungkin ini tingkat nasional, untuk mengadakan doa bersama. Tepat kami mengadakan jam 10:07 untuk pedagang maupun pengunjung, bahkan staf kami ikut berdoa bersama di dalam lingkungan pasar. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita di sananya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal kebaiknya. Itu saja yang kami bisa sampaikan, Bapak. Kurang lebihnya kami sebagai koordinator Pasar Jungke mohon maaf ya besar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih, Bapak. Berarti ini peruntukannya juga untuk para nakes yang saat ini masih berjuang gitu ya? Ya, kami secara pribadi maupun secara kedinasan kami juga mengaturkan bela-sungkawa bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang itu banyak sekali berjuang untuk mereka yang sakit di dalam rumah sakit, walaupun dia juga pada akhirnya terpanggil karena Allah, karena kesibukan mereka di dalam rumah sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang mana telah dipanggil Allah. Ratusan penumpang KM Doroloda menjalani pemeriksaan ketat setibanya di Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis 8 Juli. Mereka menjalani rapid test antigen hingga PCR yang digelar oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung dan otoritas pelabuhan lainnya. Diketahui para penumpang yang berjumlah 158 orang itu berangkat dari Pelabuhan Ternate, Maluku Utara. Disebutkan bahwa ada sejumlah penumpang yang dinyatakan positif COVID-19. Lalu seperti apa penjelasannya? Sudah ada jurnalis Tribunmanado.com Christian Wayonggere yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Christian. Selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa dijelaskan terkait pengetatan yang terjadi di Pelabuhan Kota Bitung? Baik, seperti yang telah disampaikan di awal, terkait dengan proses pengetatan penumpang kapal Pelni yang membawa penumpang dari luar Kota Bitung masuk ke Pelabuhan Bitung, dilakukan pengetatan dengan cara di swab antigen dan di swab PCR oleh sejumlah tenaga kesehatan dari dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung, dan dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, rekan Siska. Ya, Christian, bisa dijelaskan apa saja tindakan yang dilakukan oleh petugas saat pengetatan penumpang kapal tersebut? Baik, rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, seperti yang sudah dilakukan oleh petugas gabungan pada Jumat atau Kamis malam kemarin, mereka awalnya melakukan pengetatan terhadap penumpang yang turun. Dari 150-an penumpang yang
turun dari KM Dorolonda, setiap tahap itu diturunkan 10 penumpang. Kemudian oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan, mereka diperiksa surat jalan mereka atau kartu pas mereka yang menandakan sudah dirapit atau sudah divaksin. Kemudian oleh petugas gabungan lainnya, mereka di swab antigen. Nah, dalam swab antigen ini dari ke 150 lebih penumpang ini, ada belasan yang terindikasi positif COVID-19, sehingga harus dilakukan tindak lanjut berupa swab PCR. Dan selain para penumpang, ada juga ABK yang ikut diperiksa. Dan hasilnya 1 orang terindikasi positif COVID-19. Rekan Siska. Oke, lalu terkait dengan temuan positif tersebut, berapa total jumlah penumpang ataupun ABK yang terpapar COVID-19 dan seperti apa penanganan dari pihak otoritas tempat? Baik, untuk penumpang sendiri ada belasan yang terkonfirmasi atau yang teridentifikasi positif COVID-19 dan sudah menjalani isolasi mandiri di rumah singgah milik pemerintah Kota Bitung. Dan untuk 1 orang ABK yang terdeteksi positif COVID-19 saat ini sudah menjalani perawatan intensif di UGD COVID Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung. Rekan Siska. Oke, lalu terkait dengan kegiatan pengetatan ini, bagaimana reaksi ataupun respons dari penumpang? Baik, rekan Siska, untuk respon dari penumpang sendiri, hampir sebagian besar mereka seperti takut ataupun cemas, dan petugas atau tenaga kesehatan harus melakukan swab ke hidung mereka berulang-ulang karena beberapa penumpang seperti penumpang pria sempat menarik kepala mereka ketika akan dimasukkan alat swab. Rekan Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan wawancara dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bitung, Stanislaus Wetik. Berikut wawancaranya. Oke Pak, terkait dengan yang dilakukan KSOP dan jajaran terhadap program pengetatan di Pelabuhan Bitung seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi malam kami melakukan pengetatan terhadap penumpang yang turun di Pelabuhan Bitung dari KM Dorolonda itu sebanyak 158 orang. Pengetatan itu dalam bentuk pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, Rumkital Slamet yang ada di Bitung, terus Dinas Kesehatan Bitung beserta dengan Polsek dan Polres, juga dari kantor KSOP juga terlibat dalam pengetatan tersebut. Dari hasil yang sudah dilaksanakan, kami mendapat info bahwa itu ada 16 orang yang terkonfirmasi dan itu sudah dikirim ke rumah singgah pemerintah Kota Bitung, dan tadi pagi juga sudah dilaksanakan swab PCR terhadap ABK KM Dorolonda itu. Jadi memang pengetatan itu bukan hanya dari sisi penumpangnya, juga terhadap ABK kapal yang masuk di Pelabuhan Bitung. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan, baru tadi pagi dilaksanakan, sehingga nanti menunggu hasil dari mereka lah. Oke Pak. Iya, jadi pada saat penumpang turun dites dulu swab antigen, tapi kalau dia terkonfirmasi positif, nanti dari pihak kesehatan yang akan meneruskan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan PCR. Apa mungkin gitu? Ya, jadi kami menyarankan untuk menunda dulu pergerakan selama masa pengetatan ini. Tetaplah memakai masker, protokol 5M itu tetap dijalankan. Kalau tidak perlu berangkat ya tidak usah berangkat, kecuali hal-hal yang sangat dipentingkan. Dan kalaupun memang harus berangkat, semua pemenuhan persyaratan dalam rangka keberangkatan itu mohon dilengkapi sebelum berangkat, sehingga tidak terjadi masalah pada saat nanti untuk naik ke atas kapal sendiri.
Beralih ke informasi terakhir, operasi justisi gabungan digelar oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama dengan jajaran TNI, Polri, Satpol PP, dan pihak kecamatan kota pada Jumat 9 Juli. Sasaran utama kegiatan ini adalah sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti tempat hiburan malam, kafe, serta tempat makan di pinggir jalan yang berada di kota Samarinda. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari tribunkaltim.com Rita Lavinia akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rita. Ya, halo Siska bersama Tribuner, selamat sore. Ya Rita, bisa dijelaskan terkait dengan operasi justisi tersebut? Ya, kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah sampai waktu 22.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, kegiatan ini dimulai dari Korem 091 Ajin Nata Kesuma dan menyisir tempat hiburan malam, kafe, dan angkringan. Ya, ini sebenarnya tidak lanjut dari Wali Kota ingin memastikan apakah masyarakat sudah taat PPKM Mikro yang berlaku atau tidak. Sebenarnya sebelum-sebelumnya, Camat Kota Anissa sudah sering melakukan himbauan kepada masyarakat maupun kepada para pedagang untuk tidak berjualan di atas pukul 21.00 WITA. Siska. Baik, lalu dalam operasi tersebut apakah masih ditemukan warga yang tidak taat prokes? Ya, pastinya ya Siska, karena ini ada baru sekitar 4 hari yang lalu instruksi wali kota itu dikeluarkan. Andi Harun sendiri mengatakan bahwa memang untuk menciptakan masyarakat yang tertib perlu memerlukan waktu 1 hingga 4 hari bahkan beberapa minggu, karena kan menciptakan masyarakat yang taat itu tidak bisa saat itu terjadi saat juga Siska. Baik, ya dalam tayangan yang bisa Anda saksikan Tribuners, masih banyak pedagang yang beroperasi. Lalu apa alasan mereka beroperasi lewat batas yang ditentukan, Rita? Iya, Siska. Sebenarnya alasan mereka cukup klise juga sih. Alasan mereka pengunjung baru akan datang pada pukul 9.00 WITA ke atas ya, Tribuners. Jadi itu alasan mereka, tapi lebih dari itu kurang lebih sudah banyak sih pelaku usaha mikro yang sudah mengikuti anjuran dari Wali Kota Samarinda itu sendiri, Siska. Baik, Rita, lalu apakah ada kebijakan baru dari Wali Kota Samarinda terkait kondisi pandemi di sana, mengingat Samarinda sudah memasuki zona merah? Iya, benar Siska. Usai kegiatan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung mengeluarkan instruksi Wali Kota nomor 2 terkait penutupan tempat hiburan malam dan pemberhentian pelayanan makan di tempat, di restoran, kafe, maupun angkringan. Jadi Tribuners, setiap pengunjung hanya boleh membeli, memesan, dan membawa pulang, tidak boleh duduk di tempat itu, Tribuners. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk pengelola THM maupun angkringan dan kafe itu sendiri, Siska. Demikian yang disampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunkaltim.com Rita Lavinia. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.